Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukur lahu ala fadlihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu salawatullahi wa salamuhu alaihi thumma amma ba'du. Ibu-ibu sekalian rahimani wa iyyakunna, walhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala baik dengan lisan, demikian juga dengan hati dan perbuatan, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga saja termasuk orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmatnya. Dan di antara dua nikmat yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya tekankan itu adalah nikmat sehat dan juga nikmat kesempatan, nikmat usia panjang. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ni'matani magmunun fihi ma katsirun minan nasi as-sihhatu wal farag. Ada dua nikmat yang manusia lalai dan itu terasa penyesalan jikalau telah lewat atau telah hilang. Yang pertama itu adalah kesehatan, afiat, dan yang kedua itu adalah kesempatan atau usia panjang. Maka Rasulullah SAW biasanya di pagi hari beliau meminta afiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni as'aluka al-afiyah fid dunya wal akhirah. Ya Allah, aku meminta afiat kepada Engkau baik di dunia dan di akhirat. Ibu-ibu sekalian, kita masih pada kajian kitab Al-Wajiz atau Intisari Aqidah As-Salafus Salih Ahlu Sunnah wal Jamaah. Pada kajian yang sebelumnya kita telah membahas tentang iman, rukun iman yang kedua, yaitu iman kepada para malaikat. Iman kepada malaikat. Dan saat ini kita akan lanjut pada rukun iman yang ketiga, yaitu iman dengan kitab-kitab suci Allah Subhanahu wa taala. Iman dengan kitab-kitab suci Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana telah kita sebutkan sebelumnya dan kita tekankan bahwa Islam itu tegak di atas dua hal. Yang pertama adalah rukun iman dan yang kedua adalah rukun Islam. Maka kedua hal ini wajib kita pelajari, kita pahami, dan juga kita amalkan serta dakwahkan. Nah, rukun iman yang ketiga adalah al-imanu bil kutubi, iman dengan kitab-kitab suci Allah Subhanahu wa taala. Merupakan prinsip ahlu sunnah wal jamaah, kata beliau, adalah yu'minuna wa ya'taqiduna i'tiqadan jaziman. Ahlu sunnah wal jamaah, dan demikianlah wajibnya seorang muslim, itu wajib beriman dan meyakini sepenuhnya dengan keyakinan yang kuat, dengan keyakinan yang bulat, tanpa bercampur dengan keraguan sedikit pun. Allah Ta'ala anzala ala rusulihi kutuban, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala selain mengutus para rasul untuk menyampaikan wahyu, yaitu malaikat yang menyampaikan wahyu kepada rasul dari kalangan manusia. Jadi rasul itu ada malaikat yang diturunkan untuk menyampaikan wahyu, dan ada rasul dari kalangan manusia. Nah, yang diturunkan tadi adalah wahyu dalam bentuk suhuf dan juga al-kutub, kitab-kitab suci. Amruhu wa nahyuhu wa wa'duhu wa wa'iduh. Yang isinya kitab suci tadi adalah tentang tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga tentang perintah-perintah Allah dan juga larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, janji dan ancamannya, dan apa yang Allah Ta'ala ridhai, apa yang Allah Ta'ala murkai. Di dalamnya juga ada petunjuk dan cahaya. Di dalamnya ada juga petunjuk dan cahaya. Sebagaimana yang kita ketahui, di antara sifat Allah Subhanahu wa taala adalah al-kalam. Ma makna kalam, Bu? Al-kalam itu maknanya adalah berbicara. Maka Allah Ta'ala adalah zat yang mutakallim. Apa itu mutakallim? Subjeknya yaitu Allah, zat yang berbicara, seperti itu. Maka kalamnya Allah Subhanahu wa taala itu dalam bentuk kitab-kitab suci yang diturunkan kepada para nabi dan rasul. Naam.
Dan Allah Subhanahu wa taala itu berbicara dan bertindak sesuai dengan fa'alul lima yurid, apa yang Allah taala kehendaki. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun." Bahwa para rasul mereka beriman dengan apa yang diturunkan kepada mereka daripada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga orang yang beriman. Dan ini adalah salah satu bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah tidak membiarkan dan meninggalkan manusia sudah tanpa petunjuk dalam kebingungan atau kegelapan. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi dan rasul, demikian juga menurunkan kitab suci supaya itu bisa menjadi hidayah atau petunjuk menuju Allah Subhanahu wa taala dan kebahagiaan abadi. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Maka setiap orang yang beriman pasti mereka beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikat Allah, kitab-kitab sucinya dan rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga takdir Allah Subhanahu wa taala yang baik maupun yang tidak baik menurut hati manusia, dan juga terjadinya hari kiamat. Ini semuanya disebutkan di dalam Al-Qur'an daripada poin-poin rukun iman yang 6. Kemudian beliau melanjutkan, wa anallaha ta'ala anzala kutubahu ala rusuli li hidayatil basyariyah. Dan tujuan Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab suci, demikian juga termasuk di dalamnya mengutus para rasul, itu adalah untuk memberikan hidayah kepada manusia. Sebab manusia itu tidak bisa mendapatkan hidayah dengan sendirinya. Manusia walaupun telah diberikan akal dan dia bisa membedakan mana yang baik maupun yang tidak sesuai fitrah dan akal pikirannya dan pertimbangan rasionalnya, akan tetapi itu sangat subjektif dan juga sangat terbatas. Maka disinilah Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya menurunkan panduan dalam bentuk kitab suci, sebagai perbandingan yang simple atau sederhana. Misalkan setiap produk atau hal yang semacamnya, produk teknologi itu biasanya ada manualnya supaya kita tidak salah. Demikian juga dalam kasus contoh yang lebih tinggi dan lebih serius, yaitu manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alif Lam Ra, kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh-dhulumati ilan nuri bi'idzni rabbihim ila siratil azizil hamid. Dalam surah Ibrahim ayat pertama, Allah Ta'ala menyatakan Alif Lam Ra, tidak ada yang mengetahui maknanya melainkan Allah. Ini adalah kitab suci yang kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad, yakni Al-Quran. Fungsinya apa? Untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya. Maka banyak ayat yang menunjukkan bahwa diturunkannya kitab suci dan diutusnya para nabi dan rasul itu mengeluarkan manusia dari apa tadi? Dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang, dari kegelapan kesyirikan menuju terangnya tauhid, daripada kegelapan maksiat menuju cahaya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bi'izni rabbihim, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, supaya kalian bisa menuju siratil azizil hamid, jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang diturunkan daripada kitab suci itu disebutkan di dalam Al-Qur'an ada 4, yakni Al-Qur'an sebagaimana ini menjadi pegangan bagi kaum muslimin, kemudian penjelasan bagi syariat yang paripurna dan terakhir bagi umat manusia. Demikian juga Al-Quran ini melengkapi dan membetulkan apa yang telah diubah dan terubah dari kitab-kitab suci sebelumnya. Wat-Taurat, demikian juga Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Wal-Injil, dan juga Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa, waz-Zaburu, dan juga kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud.
Dan disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, suhufi Ibrahim wa Musa. Demikian juga ada suhuf. Suhuf itu adalah jamak daripada sahifah, lembaran-lembaran wahyu yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim dan juga Nabi Musa. Wa 'azzamuha at-Taurat wal Injil wal Quran. Dan yang paling besar, maksudnya yang paling utama dari kitab-kitab suci yang banyak yang diturunkan sebagai wahyu kepada Nabi dan Rasul itu ada 3. Yang pertama adalah Taurat, Injil, dan Al-Quran. Taurat itu terkadang disebutkan di agama lain sebagai perjanjian lama. Kemudian Injil itu adalah sebagai penyempurna, bukan penghapus daripada At-Taurat. Jadi di sini ajaran atau isi daripada Injil telah diubah oleh Paulus yang menyatakan bahwa Nabi Isa tidaklah diutus kecuali untuk membatalkan hukum Taurat. Maka kalau kita lihat orang Kristen itu mereka makan babi, kemudian juga mereka tidak bersunat, kemudian mereka melakukan hal-hal yang dilarang di dalam Taurat berdasarkan apa yang telah diselewengkan oleh Paulus daripada ajaran tauhid yang dibawa oleh Nabi Isa. Padahal Injil itu adalah sebagai pelengkap dan tambahan daripada Taurat, bukan pembatal. Wal Quran, demikian juga Al-Quran, Al-Quran Al-Karim. Wa a'zamu thalathati wa nasikhuha wa afdaluha alal itlaqi wal Quranul azim. Dan kitab suci yang paling utama, paling mulia, paling lengkap, dan itu terjaga sampai hari kiamat. Inna nahnu nazzalnal Qur'ana wa inna lahu lahafidhun. Kamilah yang telah menurunkan Al-Quran dan kamilah yang akan menjaga kemurniannya sampai hari kiamat. Maka di antara perkataan ulama ahlu sunnah wal jamaah ibu-ibu adalah minhu bada, dari Allah lah Al-Quran berasal, wa ilaihi ya'ud, dan kelak akan kembali kepada Allah. Maka di hari kiamat Al-Quran itu hilang ibu-ibu. Al-Quran sebelum terjadinya hari kiamat itu hilang. Beberapa penafsiran para ulama, ada yang menyatakan mereka bangun di pagi hari ketika dekat hari kiamat, mushaf itu sudah enggak ada tulisannya. Kemudian juga orang yang hafal tiba-tiba menjadi lupa, yang hafal sebagian. Sebab tentu saja kiamat diturunkan terhadap sejelek-jelek manusia. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Naam. Wa afdaluha, dan Al-Quran yang paling utama itu alal itlaq, di atas semua kitab suci itu adalah Al-Quranul Karim. Dan kalau kita lihat lebih daripada 1 juta manusia saat ini yang menghafal Al-Quran secara keseluruhan, secara total, daripada surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Dan itu adalah salah satu bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikr, dan telah kami mudahkan Al-Qur'an untuk dihafal. Jadi Al-Qur'an itu ibu-ibu mudah untuk dihafal. Kalau kita tidak hafal berarti kita yang kurang semangat untuk menghafal Al-Quran, kita yang kurang effort untuk menghafal Al-Quran. Lah Ustadz, usia saya kan sudah 20, 30, 40 atau 50. Ketahuilah bahwa kebanyakan, mayoritas, dominannya para sahabat, mereka tidaklah menghafal Al-Quran sejak belia, ibu-ibu. Kebanyakan para sahabat itu menghafal Al-Quran ketika usia sudah tua. Betul nggak ibu-ibu? Kebanyakan para sahabat itu menghafal usia ketika sudah usia dewasa, bahkan tua. Berarti kita juga masih berkesempatan untuk bisa menghafal Al-Quran, sebab Al-Quran itu mudah untuk dihafal. Naam. Walam yatakaffalillahu subhanahu wa ta'ala bihifdhi syai'in min hadhil kutubi 'alal Qur'ani, dan tidak ada jaminan yang semisal dengan Al-Quran. Khusus Al-Quran, Allah Ta'ala telah menjamin bahwa Al-Quran itu akan dijaga
Yang dijaga itu dua, ibu-ibu. Yang pertama adalah huruf dan kalimatnya, teksnya. Adapun yang kedua adalah maknanya. Jadi yang dijaga itu ada dua, yaitu Al-Qur'annya, tulisannya dan bunyinya. Adapun yang kedua itu apa tadi? Maknanya. Maknanya itu lewat sunnah Rasulullah SAW. Sebab Rasulullah SAW menyatakan utitul Qur'ana wa mithlahu ma'ahu. Aku telah diturunkan Al-Qur'an sebagai wahyu dari Allah dan juga pendampingnya. Apa yang dimaksud pendamping oleh Rasulullah SAW tadi? Itu adalah sunnah. Itu adalah hadis Rasulullah SAW. Sebagaimana firman Allah, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Rasulullah SAW tidaklah berbicara kecuali apa yang beliau sebutkan itu adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian kata beliau, ahlu sunnah wal jamaah ya'taqiduna bi annal imana bil kutubi sabiqati imanun mujmal. Ahlu sunnah wal jamaah meyakini bahwa wajibnya beriman dengan semua kitab-kitab suci sebelumnya secara global. Yakunu bil iqrari bihi bil qalbi wal lisan, yaitu mengakui dengan sepenuhnya dengan hati dan lisan. Jadi kita beriman secara global bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan wahyunya kepada para nabi dan rasul. Sebagian kumpulan wahyu tadi kita diberitahukan informasinya, namanya. Contohnya misalkan tadi Taurat, Injil, Zabur, Suhuf. Siapa tadi? Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Ada juga yang lain-lainnya. Karena kita tidak tahu yang lain-lainnya tadi, kita beriman secara global. Amal imanu bil Quran, adapun beriman dengan Al-Quran, maka kita wajib secara terperinci, secara tafsil, secara detil. Fa innahu imanun mufassal, sebab beriman dengan Al-Quran itu wajib rinci secara keseluruhan dengan semua huruf dan kalimat yang ada di dalam Al-Quran. Satu kalimat saja atau satu huruf saja yang ada di dalam Al-Quran, jikalau seorang muslim tidak beriman, maka imannya batal atau tidak sah. Imannya batal atau tidak sah. Naam, bil qalbi dengan hatinya, dengan lisannya, dan juga senantiasa berusaha maksimal mengikuti semua apa yang ada di dalam Al-Quran dan melaksanakannya dalam kehidupan, baik pada hal yang dianggap besar maupun kecil. Baik dalam hal yang besar maupun yang kecil. Wal Qur'anul Azim, adapun Al-Qur'anul Azim itu adalah kalam Rabbil Alamin. Itu adalah kalam daripada Allah pencipta alam semesta. Perhatikan ibu-ibu, akidah ahlu sunnah wal jamaah meyakini Al-Quran itu kalam Allah, bukan kalam makhluk. Jadi Al-Quran itu adalah kalamullah, bukan kalam makhluk. Dan di antara kaum muslimin ada yang tersesatkan atau sesat dalam bab ini. Siapakah mereka? Yang pertama adalah golongan Mu'tazilah. Golongan apa tadi? Mu'tazilah yang dulu didirikan oleh Wasil bin Atha. Wasil bin Atha ini adalah murid daripada tabi'in yang bernama Hasan al-Basri. Syekhnya ulama ahlu sunnah, tapi muridnya adalah Wasil bin Atha. Jadi enggak menjamin misalkan seseorang ngaji pada seorang ustadz ahlu sunnah, atau seorang da'i ngaji pada seorang syekh ahlu sunnah. Syekhnya, ustadznya bisa jadi ahlu sunnah, tapi yang ngaji itu kan macam-macam. Contoh yang paling dekat adalah Wasil bin Atha itu mendirikan sekte apa tadi namanya? Pemahaman Mu'tazilah.
Padahal dia adalah murid daripada Hasan Al-Basri. Salah satu keyakinan Mu'tazilah adalah meyakini Al-Quran itu adalah makhluk. Al-Quran itu adalah makhluk, sebab yang bukan makhluk hanyalah zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran itu adalah produk daripada Allah, diciptakan oleh Allah. Perhatikan ya garis batasnya, Ahlu Sunnah meyakini Al-Quran adalah kalam Allah, merupakan sifat kalam daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun Mu'tazilah mereka menyatakan bahwa Al-Quran apa tadi? Makhluk. Dengan sebagaimana keumuman yang lain, kun fayakun, seperti itu. Jadi selain daripada Allah adalah makhluk. Adapun Ahlu Sunnah wal Jamaah menyatakan sifat Allah itu bukan makhluk, maka Al-Quran itu adalah kalamullah dan bukan kalam makhluk. Ketika di zaman dulu ibu-ibu, pada zaman kekhalifahan Abbasiyah, ada beberapa khalifah yang mereka terpengaruh dengan akidah Mu'tazilah. Saat itu sebagaimana kita ketahui ada inisiasi daripada beberapa khalifah Abbasiyah untuk memindahkan semua kitab-kitab ilmu pengetahuan yang ada di berbagai penjuru dunia, termasuk terutama daripada Yunani. Dan salah satu induk ilmu pengetahuan itu disebut saat itu dengan ilmu filsafat. Ilmu apa, Bu? Filsafat. Maka diterjemahkanlah, dilakukanlah harakatut tarjamah. Jadi diterjemahkan kitab-kitab dari berbagai macam seluruh penjuru dunia, dari Eropa, dari Yunani, dan kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, disimpan dalam satu perpustakaan yang sangat monumental dan besar di Baghdad yang bernama Darul Hikmah. Yang namanya perpustakaan saat itu namanya adalah Darul Hikmah. Dan semenjak diterjemahkan buku-buku dari seluruh dunia yang jumlahnya sangat fantastis, itu kaum muslimin menjadi maju dalam ilmu pengetahuan. Tetapi tanpa terasa masuk juga ilmu-ilmu yang menyimpang. Salah satunya adalah ilmu filsafat. Salah satunya adalah ilmu filsafat. Nah, Mu'tazilah ini terpengaruh dengan filsafat. Berikutnya kemudian juga termasuk Kullabiyah dan juga Asy'ariyah Maturidiyah. Mereka membela Islam dari syubuhat Mu'tazilah, tapi mereka juga terjatuh dalam hal yang juga diingatkan oleh para ulama. Nah, ketika mereka berkuasa, mereka itu memaksa para ulama ibu-ibu saat itu di Baghdad bahwa semua para ulama harus dilakukan penyeragaman pemahaman terhadap Al-Quran, bahwa Al-Quran menurut ketentuan khalifah saat itu diyakini sebagai makhluk. Barang siapa yang tidak meyakini demikian, maka akan dianggap sebagai pembangkang. Pilihannya adalah mereka akan diinterogasi, kemudian dibunuh atau minimal disiksa. Nah, saat itulah kita kenal dengan keteguhan seorang ulama yang sangat luar biasa yang bernama Imam Ahmad bin Hambal. Beliau adalah satu, kata para ulama, di antara segelintir ulama yang tegas menyatakan tanpa tedeng aling-aling bahwa Al-Quran bukan makhluk. Al-Quran itu adalah kalamullah, sehingga beliau dicabut hak untuk kajian. Jadi nggak boleh ngisi kajian, nggak boleh keluar rumah, beliau juga disiksa, seperti itu. Jadi yang pertama yang menyimpang dalam bab keyakinan terhadap Al-Quran siapa tadi? Mu'tazilah. Yang kedua adalah golongan Kullabiyah. Yang ini juga masuk pada sebagian cabang daripada keyakinan Asy'ariyah. Golongan apa, Bu? Asy'ariyah. Di mana mereka meyakini
Yang namanya kalamullah tidak berbunyi dan tidak berhuruf. Tidak ada bunyinya dan tidak ada hurufnya. Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sejatinya menurut mereka walaupun disebut sebagai kalamullah, tetapi hakikatnya itu adalah interpretasi atau terjemah daripada Jibril ketika menurunkan kepada Nabi Muhammad. Ya, kebetulan kebanyakan orang Indonesia entah karena kejahilan, keawaman atau karena hawa nafsu, kebanyakan mereka mengaku berkeyakinan sifat 20. Betul nggak, Bu? Sifat 20. Nah, sebetulnya jarang diungkap bahwa mereka yang berkeyakinan sifat 20 itu juga mengakui keyakinan Al-Quran itu bukan kalamullah secara hakikat. Kalamullah itu hanya istilah. Hakikatnya itu Allah berfirman, didengar oleh Jibril, kemudian diturunkan oleh Jibril dengan kalimat dan bunyi, dan itu adalah interpretasi dan terjemah dari siapa? Jibril. Nah, disinilah bahayanya. Jadi ini sangat berbahaya. Adapun ahlu sunnah wal jamaah tegas menyatakan Al-Quran kalamullah, bukan makhluk, titik, seperti itu, Bu. Naam. Selanjutnya, waqad bayyana Allah Ta'ala fihi akhbar al-awwalin wal akhirin. Di dalam kitab suci Al-Quran, Allah Ta'ala menjelaskan tentang banyak kisah. Makanya kalau kita lihat Al-Quran itu kurang lebih 70% atau 60% lebih isinya adalah tentang hukum atau kisah, ibu-ibu? Tentang kisah. Yang paling sering diulang-ulang kisah siapa? Nabi Musa, betul. Yang paling sering diulang itu adalah kisah Nabi Musa dengan berbagai macam latar belakang, narasi dan juga sudut yang berbeda-beda. Wasiratul anbiya'i wassalihin, demikian juga secara para nabi dan rasul. Wa khalaqas samawati wal aradina wa ma fihin, dan juga tentang penciptaan langit dan bumi. Itu isi Al-Qur'an. Demikian juga wa fassala fihi al-halal wal haram wal usul wal adabi wal akhlaq. Wa usul al-adabi wal akhlaqi. Demikian juga pokok-pokok tentang ibadah, tentang akhlak, demikian juga adab, demikian juga balasan orang yang beriman, balasan orang yang kafir, demikian juga tentang sifat surga, sifat neraka, demikian juga hal-hal yang semacamnya. Yang tujuannya adalah supaya manusia mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Allah Ta'ala berfirman, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa huda wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Allah Ta'ala menurunkan kepada engkau wahai Muhammad kitab suci sebagai penjelas segala sesuatu. Penjelas segala sesuatu. Beliau kemudian melanjutkan, wa yajibu 'ala jami'il ummati tiba'uhu wa tahkimuhu wa ruju' ila ahkamihi ma sahha minas sunnah. Maka kewajiban kita sebagai umat Islam terhadap Al-Quran yang pertama adalah mempelajari, ibu-ibu. Yang dimaksud dengan mempelajari ini adalah mempelajari ahkam al-qiraah, tentang tata cara membacanya. Kemudian juga mempelajari kandungan isinya. Ini kewajiban kita, ibu-ibu. Maka kita ketika membaca Al-Quran itu usahakan kita paham akan maknanya. Tentu ibu-ibu merasakan kondisi yang berbeda dalam hati kalau bisa paham arti Al-Quran, apalagi paham tentang tafsirnya. Masya Allah, itu akan lebih berkesan dan lebih mendalam dibandingkan seseorang yang hanya membaca tanpa memahami maknanya. Jadi kita pelajari tentang cara membacanya, yakni tentang tajwid, kemudian juga kita pahami maknanya, yakni tafsir Al-Qur'annya, kemudian kita renungkan, tadabburi, dan juga amalkan serta dakwahkan. Dan yang berikutnya adalah menjadikan Al-Qur'an sebagai obat
bagi hati kita, obat hati, dan obat bagi fisik kita. Kalau begitu ada berapa kewajiban kita terhadap Al-Quran, Bu? Yang pertama, mempelajari tata cara membacanya. Yang kedua, memahami maknanya. Kalau dijadikan satu, berarti mempelajari Al-Quran. Cabangnya ada dua, mempelajari kalimatnya, bacaannya, dan mempelajari maknanya. Adapun kewajiban yang kedua adalah mengamalkannya. Kewajiban yang berikutnya adalah mentadabburi atau merenungkan maknanya. Adapun yang berikutnya adalah mendakwahkannya, dan yang berikutnya adalah menjadikan Al-Quran sebagai syifa. Syifa itu adalah sebagai obat. Jadi Al-Quran itu Allah Ta'ala turunkan, salah satunya adalah syifa, sebagai obat. Obat bagi apa? Obat hati kita. Jadi kalau kita lagi galau, ibu-ibu lagi sedih, pusing, banyak masalah, apa obatnya? Ambil Al-Quran, baca. Ya, ambil Al-Quran, baca. Obat yang lain adalah kalau lagi pusing, galau, banyak masalah, ambil wudu, sholat 2 rakaat. Itu insya Allah akan tenang. Dan sebagian para ulama menyebutkan bahwa setiap mukmin dimudahkan urusannya dan diberikan hidayah sesuai dengan bacaannya dengan Al-Quran, sesuai apa yang dia baca daripada Al-Quran. Jadi ibu-ibu, kalau kita mau urusan kita dimudahkan, ya kan, kita merasa bahagia, lapang dada, dan senantiasa senang, maka banyaki baca Al-Quran. Makin banyak baca Quran, makin mudah semua urusan. Ustadz, saya kok mentok semua, sulit dan rumit semua urusan. Maka banyaki baca Al-Quran. Terutama ini kita mau memasuki bulan Ramadan. Kalau kita hitung ibu-ibu, di Al-Quran itu ada 600 berapa halaman? Coba lihat, Bu. 600 berapa halaman ya? Ada yang tahu? 604 halaman. Kalau Ramadan itu kan kita harus bertekad dan berniat, kemudian menyusun jadwal dan target. Di antara target yang harusnya kita ingin capai di bulan Ramadan itu adalah banyak-banyak membaca Al-Quran. Kalau Ramadan 30 hari dan Al-Quran 604 halaman, untuk mencapai target 1 kali khatam 1 hari berapa halaman ibu-ibu? 20. Pengen targetnya 2 kali khatam 40. Demikian seterusnya. Bisa kebayang oleh kita bagaimana luar biasanya dulu Imam Syafi'i. Beliau biasa mengkhatamkan Al-Quran 3 hari. Tapi khusus Ramadan, beliau khatamkan Al-Quran 1 hari semalam 2 kali ibu-ibu. Imam Bukhari setiap hari 1 kali khatam. Utsman bin Affan 2 rakaat sholat malam. Kayaknya kalau kita begitu nggak sempat megang HP ibu-ibu ya. Tapi kita mendapatkan musibah, ujian kita. HP ini, HP kan dalam bahasa Arab hatif, jamaknya hawatif. Mushaf, jamaknya masahif. Kita berada di satu zaman di mana masahib, mushaf telah digantikan dengan hawatif. Lebih banyakan mana? Ya, saya sendiri mengakui banyakan megang HP daripada membaca Al-Quran. Ya. Kalau perlakuan kita terhadap mushaf seperti perlakuan kita terhadap HP, ibu-ibu, bisa kebayang nggak? Masya Allah, Bu ya.
Kalau kita sulit membayangkan bagaimana sih interaksi dekat dan lekatnya salafus saleh dengan Al-Quran, kata para ulama, coba lihat betapa dekat lekatnya dan begitu seringnya kita megang HP. Seperti itu dulu salafus saleh megang mushaf. Masya Allah ya. Susah juga Bu ya. Kalau seringnya kita megang mushaf seperti megang HP, insya Allah satu kali khatam Al-Quran di bulan Ramadan itu target yang sangat rendah, kecil. Minimal kita 3 kali khatam. Jadi ibu-ibu, kalau kita bercita-cita kebaikan, niat kebaikan, kalau bisa jangan tanggung. Sebab innallaha katabal hasanat, Allah Subhanahu wa taala itu menulis kebaikan. Satu niat dibalas 1. Jadi untuk Ramadan ibu-ibu, kita jangan tanggung-tanggung. Susun jadwal, kemudian canangkan target yang tinggi. Setelah itu kita berniat untuk mencapainya. Maka pahala akan diberikan pertama kali berdasarkan apa tadi? Niat. Jadi nggak boleh misalkan kita niatnya dan jadwal di bulan Ramadan itu hal-hal yang sifatnya dunia, dominannya nggak boleh. Contoh kasus begini ibu-ibu. Dalam hadis riwayat Ali bin Abi Thalib, Rasulullah SAW bersabda, Inna lis-shaimi da'watun la turad. Bagi orang yang puasa itu ada satu saat di mana doanya tidak akan ditolak oleh Allah. Dan ulama menjelaskan itu adalah beberapa saat atau beberapa menit sebelum buka puasa. Juga berdasarkan hadis yang lain ada 3 doa yang pasti dikabulkan. Doa imam yang adil, doa orang yang berpuasa sampai berbuka, dan doa orang yang terzolimi. Nah, idealnya ibu-ibu setengah jam, 10 atau 15 menit atau minimal 5 menit sebelum buka itu kita sudah duduk khusyuk, baca Quran, berzikir dan berdoa. Tapi kebanyakan orang pengennya sebelum buka itu keliling dulu. Lihat-lihat supaya nggak terasa, katanya seperti itu. Nah, padahal itu adalah saat yang paling luar biasa dimakbulkan doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menyatakan, ya jadi minimal ya 1 kali khatam, ideal kayaknya rasional bisa tercapai, sedangnya itu 3 kali khatam. Kalau di atas 3 kali khatam berarti luar biasa. Berarti kalau 3 kali khatam berapa lembar Bu? Berapa halaman maksudnya? 60 halaman. Gampang atau susah Bu? Gampang, insya Allah. Gampang. Jadi kalau kita bilang gampang, Allah Ta'ala mudahkan. Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Tapi kalau kita bilang susah Ustadz, nggak mungkin kayaknya, nah itu juga susah. Kemudian Al-Quran itu kan 1 huruf kalau kita baca Bu, itu balasannya minimal 10 kali kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun, aku tidak berkata alif lam itu 1 huruf, alif lam mim, tetapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Maka 30 kebaikan. 30 kebaikan. Kalau dalam 1 lembar itu berapa huruf ibu-ibu? Ada yang hitung? 1 halaman? Coba hitung Bu. Waduh kayaknya lama Bu. Kalau ngitung huruf dalam Al-Quran 1 lembar lama. Tapi anggaplah kurang lebih sekitar dan rata-rata itu 500 huruf. Berarti balasannya satu halaman kalau kita baca berapa Bu?
5.000. Bukan. Iya betul ya. 5.000. Kalau satu juz berapa kali kebaikan? 100 ribuan mungkin Bu ya. Masya Allah, luar biasa. Kemudian beliau melanjutkan, wa ahlus sunnati wal jamaah, adapun ahlus sunnah wal jamaah yu'minuna bi anna al-Qur'ana kalamullahi ta'ala alal haqiqah hurufuhu wa ma'ani. Jadi kita sebagai ahlus sunnah wal jamaah wajib meyakini bahwa Al-Qur'an itu adalah firman Allah, firman Allah secara hakikat, baik hurufnya maupun maknanya. Hurufnya maupun maknanya, bukan makhluk. Manusia kan makhluk, hewan juga makhluk. Akan tetapi Al-Quran itu adalah firman Allah, berisi perintah dan larangan. Wa ilaihi ya'ud, dan akan kembali kepada Allah. Makanya sebelum kiamat tadi Al-Quran itu akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya Al-Quran Bu, bahkan ilmu juga akan diangkat. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, di mana beliau menyatakan, innallaha yantazi'ul ilma intiza'an, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengangkat ilmu tetapi tidak secara sekaligus. Innama yantazi'uhu biqabdil ulama. Allah Ta'ala cara mengangkat ilmu dengan mewafatkan para ulama. Seperti itu. Maka di akhir zaman itu ulama biasanya usianya pendek-pendek. Ya, seperti itu. Tanda hari kiamat banyak meninggal ulama. Atau dalam makna yang lain, satu meninggal susah untuk dicari gantinya. Takallama Allah Ta'ala bihaqqa. Allah Ta'ala betul secara hakikat berfirman dengan Al-Quran. Bisautin masmu'in ala ma yaliku bijalalihi wa azamatihi wa kamalih. Dengan apa yang didengar oleh malaikat Jibril, dengan keagungan, sesuai dengan keagungan dan maha besar dan sempurnanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita wajib meyakini bahwa betul Al-Quran itu adalah kalamullah secara hakikat, baik makna, huruf dan bunyinya, demikian juga maknanya sesuai dengan keagungan, kemahasempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang langsung Jibril terima daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faballagahu ila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepada Nabi Muhammad. Maka di kitab Al-Bukhari pada bagian yang pertama itu adalah bab tentang atau kitab tentang wahyu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Wa talaqahu Muhammad, dan kemudian disampaikan kepada Rasulullah SAW. Wa sami'ahu minhu wa hafidhahu min qalbih wa ballagahu ila ashabihil kirami. Dan itu diterima oleh Rasulullah, didengarkan oleh para sahabat, didengarkan oleh dan dihafalkan. Wa min thamma ila ummatih, dan daripada demikian kepada umatnya. Kemudian diberikan peringatan umat dan didakwahkan Al-Quran. Jadi intinya begini Bu, Al-Quran itu berasal daripada Allah yang maha mulia, yang maha sempurna. Kemudian diturunkan kepada malaikat yang paling mulia. Jadi begini Ibu, Al-Quran itu adalah kitab suci yang paling mulia, berasal daripada Allah, zat yang maha mulia dan sempurna. Diberikan kepada Jibril, malaikat yang paling mulia, dan diturunkan kepada Rasul yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad. Maka kalau kita ingin mulia di sisi Allah yang maha mulia, kita harus sering membaca, merenungkan dan mengamalkan Al-Quran. Otomatis kita mulia.
Jibril menjadi malaikat yang paling mulia karena menerima wahyu Al-Quran, kitab suci yang paling mulia. Rasulullah SAW adalah Rasul yang paling mulia karena beliau menerima kitab suci yang paling mulia. Kalau kita ingin menjadi mulia, maka kita harus banyak membaca, menghafal, mentadaburi dan mengamalkan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin. Bahwa Al-Qur'an itu diturunkan daripada sisi Allah yang disampaikan oleh Ruhul Amin. Ruhul Amin itu adalah gelar bagi malaikat Jibril. Ala qalbika, kepada hati engkau wahai Muhammad, supaya engkau memberikan peringatan dengan lisan Arab, bilisanin arabiyyin mubin. Maka seorang muslim itu juga wajib mempelajari bahasa Arab supaya dia paham dan bisa membaca Al-Qur'an. Naam, bisa paham dan membaca Al-Qur'an. Dan kalau kita lihat, kalau kita bisa memahami isi kandungan Al-Qur'an, itu mempercepat 2 kali lipat usaha kita untuk menghafal Al-Qur'an. Naam. Lam yunazzal maktuban ka Taurati wa lam yunazzal jumlatan wahidatan ala Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Jadi Al-Qur'an ini beda dengan Taurat. Kalau Taurat itu diturunkan langsung satu kitab, Bu, tertulis. Akan tetapi Al-Qur'an ini diturunkan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad dengan tata cara yang berbeda-beda. Kalau kita lihat misalkan dalam hadis riwayat Aisyah diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, terkadang langsung ke dalam hati Rasulullah SAW dan Rasulullah SAW menghafalnya. Terkadang datang Jibril ya mendiktikan Al-Quran, kemudian Rasulullah SAW menghafal. Terkadang datang bunyi seperti bunyi lonceng. Terkadang Rasulullah SAW lagi di atas onta, beliau sampai keringatan dan onta itu sampai terduduk saking beratnya ketika Rasulullah SAW menerima wahyu. Jadi beda-beda. Adapun Taurat itu langsung dalam satu buku tertulis dalam satu kitab. Dan Al-Quran ini diturunkan munajjaman, mufarraqan, secara bertahap, sedikit demi sedikit selama 23 tahun. Naam. Dan Al-Quran juga tertulis di Lauh Mahfuz. Mungkin sampai di sini ibu-ibu pembahasan kita. Kemudian kita juga memotivasi tentang Ramadan, ibu-ibu, bahwa Ramadan ini hari ini sudah tanggal berapa Sya'ban ya? Tanggal berapa Sya'ban ya? 24, Masya Allah. Berarti cuma tinggal 6 atau 5 hari lagi ibu-ibu. Bagi ibu-ibu yang masih punya hutang puasa, masih sempat untuk mengqadha. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah, batasnya qadha itu adalah sampai ujung daripada Sya'ban, tanggal 29. Adapun puasa sunnah lebih amannya 1 atau 2 hari sebelum ujung Sya'ban. Puasa sunnah itu kurang lebih sekitar sampai sampai tanggal 27 ibu-ibu. Illa kana rajulun yasumu shauman falyasumhu, boleh sampai ujung Sya'ban kalau itu adalah qadha. Yang kedua, kalau kita sudah rutin biasa puasa sunnah. Tapi kalau enggak rutin, maksimal tanggal berapa tadi? 27. Kemudian kita wajib berbekal dengan bulan Ramadan. Yang pertama adalah bekal iman. Bekal iman juga mental dan psikologis kita, bahwa kita wajib merasa senang, bahagia, lapang dada, sukacita dengan datangnya bulan Ramadan. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Ramadan adalah rahmat dan karunia daripada Allah. Kita wajib senang ibu-ibu, tanpa menerima alasan apapun.
Sebagian orang mungkin karena dunia datang Ramadan sempit dadanya. Biasanya jualannya rame jadi sepi misalkan. Biasanya dia bekerja kuat, pas puasa dia nggak bisa karena lemas dan semacamnya, kemudian dadanya merasa sempit. Nah, nggak boleh yang demikian. Adapun yang kedua, kita bekal niat. Jadi kita bekal niat, sebab pahala tadi tergantung apa? Niat. Kita niatkan semua hal yang baik, kita susun semua, kita canangkan target yang tinggi kalau bisa, Bu. Kemudian kalau dunia itu kan kita detil, Bu ya. Kita tulis jadwal. Pagi ini ke pasar, nanti masak, nanti ini itu. Nah, demikian juga bulan Ramadan. Kalau bisa kita susun jadwal sehingga kita bisa disiplin melakukannya. Adapun yang berikutnya berbekal dengan ilmu, kita ulang-ulang kembali berbagai macam hukum dan hikmah yang berkaitan dengan bulan Ramadan. Selainnya adalah doa. Kita berdoa kepada Allah semoga diberikan hidayah, demikian juga semangat, demikian juga kesehatan, demikian juga kecukupan rezeki, sehingga masuk bulan Ramadan kita bisa mengoptimalkannya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Sampai di sini mungkin ibu-ibu ada pertanyaan atau yang semacamnya, tafadhalna. Ya, bebas saja ibu-ibu ya, pertanyaannya bebas saja. Silakan ibu-ibu. Ya, silakan Bu. Zakat apa Bu ya? Zakat mal ya. Iya. Itu kita misalnya beli barang di tahun kemarin dengan harga misalnya 100.000. Nah, terus di tahun berikutnya pas ketika kita sudah mau perhitungan zakat yang sudah 1 tahun yang tadi ya. Iya. Nah itu barang harganya naik, tapi kita sudah beli barang itu tahun ini masih harga 100.000. Apakah kita langsung ikut harga yang lama atau harga baru Ustaz? Ya, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang mayoritas para ulama mereka berpendapat tentang wajibnya zakat perdagangan, dan ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan daripada Samurah bin Jundub, di mana Rasulullah SAW beliau bersabda dalam hadis riwayat Abu Daud, anna Rasulullah SAW kana ya'muruna an nukhrija as-sadaqata min alladhi nu'iddahu lil bai'. Rasulullah SAW memerintahkan kepada kami untuk mengeluarkan zakat dari setiap komoditas yang kami niatkan untuk diperjualbelikan. Maka mayoritas para ulama berpendapat adanya kewajiban zakat perdagangan selain atau di luar zakat harta. Kan ada zakat mal atau zakat harta. Zakat perdagangan adalah kewajiban yang sama atau berbeda Bu? Berbeda. Ini pendapat mayoritas para ulama. Kecuali pendapat Syekh Al-Albani, beliau menyatakan enggak ada zakat perdagangan. Kalau kita aktivitasnya adalah perdagangan, keuntungannya diakumulasi sebagai harta yang nanti wajib dizakati ketika tercapai haul dan nisabnya bersama harta yang lainnya, baik itu emas, perak atau mata uang. Nah, kemudian zakat perdagangan, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nisabnya sama dengan zakat
harta. Jadi seseorang di akhir tahun ketika dia berdagang dan modal yang dia putarkan, atau ketika di tengah aktivitas berdagang satu waktu, ya kapasitas harta atau komoditas yang dia perjualbelikan telah mencapai nisab, itu mulai dihitung tanggal 1. 1 tahun kemudian ketika masih tetap mencapai nisab, maka dia keluarkan zakat perdagangannya 2,5%. Bagaimana cara menghitungnya? Dia hitung stok yang ada, ya ditambah ya cash yang ada di tangan, dan juga dikurangi tagihan berjalan, kemudian dikeluarkan 2,5%. Patokan apakah yang dinilai? Apakah stok saat dibeli ataukah harga eksis saat mengeluarkan zakat? Kan harga itu ada dua, Bu ya. Ada harga modal saat beli, begitu Bu ya. Berlalunya waktu ada harga pasar. Ada harga apa tadi? Harga pasar lah kurang lebih. Yang dijadikan patokan saat mengeluarkan zakat perdagangan, harga modal kah atau harga yang umumnya di pasar? Harga di pasar sih umumnya naik atau turun, Bu? Kalau berlalu waktu naik. Berlalunya waktu naik, umumnya demikian. Maka kata para ulama, yang berlaku adalah harga saat tercapainya haul, Bu. Harga pasar yang berlaku. Atas pendapat yang saya baca daripada pendapat para ulama, tetapi jumlah wahidah, kalau itu dijual sekaligus. Kalau barang itu ada dijual satuan, ada dijual partaian gitu Bu ya, grosiran sekaligus. Lebih mahal mana Bu, jual satuan atau sekaligus? Lebih mahal satuan ya, lebih murah sekaligus kan, partai sekaligus. Nah, yang dihitung adalah kalau barang semua stok kita jual bisa laku dengan harga berapa, begitu Bu hitungannya. Diperkirakan. Misalkan kita jualan baju, ya kan, di toko kita itu ada kurang lebih 200 potong. Dulu harga belinya satu potongnya 100.000, saat ini harganya sudah 130.000. Kemudian datang masa haul. Nah, kalau semuanya ini dijual partaian langsung, kira-kira lakunya berapa? Tetap lebih mahal atau murah atau bisa mencapai harga dasar modal, Bu ya? Ya, masing-masing pedagang biasa tahulah kurang lebih. Intinya seperti itulah. Dijual, dihitung harganya berdasarkan harga saat tercapainya haul atau saat akan mengeluarkan zakat, dan itu bisa didahulukan. Misalkan jatuh haulnya bulan Sya'ban, misalkan jatuhnya haul kita bulan Syawal, boleh didahulukan dikeluarkan di bulan Ramadan. Tapi kalau jatuhnya haulnya di bulan Rajab atau Sya'ban, tidak boleh ditunda ke bulan Ramadan. Dicepatkan boleh, dilambatkan tidak boleh. Nah, ada yang lain silakan. Ya. Betul. Memperbanyak membaca Al-Quran, apakah misalnya kayak hilang tajwidnya sedikit-sedikit, tapi maksudnya lebih banyak membacanya, atau tetap harus mengikuti kaidah membaca Al-Quran, Ustaz? Iya, tetap wajib mengikuti kaidah membacanya. Akan tetapi ritme atau kecepatan membaca Al-Quran itu ulama bagi menjadi 3. Ada yang sifatnya cepat,
sedang, dan ada juga lambat. Begitu Bu ya. Sedang itu cepat itu semacam al-hadar, kemudian juga ada yang sedang, ada juga yang lambat, tahqiq. Contohnya misalkan satu juz kalau cepat itu bisa 20 menit selesai, gitu Bu ya. Kalau sedang itu setengah jam atau 40 menit. Kalau lambat bisa sampai 1 jam, gitu Bu ya. Nah, hukum tajwid yang berkenaan terutama dengan mat itu adalah, mat itu apa Bu ya? Ya, panjang pendeknya itu menyesuaikan dengan pilihan yang kita baca. Contohnya kita membacanya mode cepat. Ya. Itu beda dengan mat seseorang yang membaca mode bacanya lambat atau sedang, ketukannya itu disesuaikan, gitu Bu maksudnya. Jadi tetap sesuai dengan hukum tajwid, terutama yang berhubungan dengan nun mati, mim mati dan juga mat, itu tetap diperhatikan. Hanya saja panjang pendek tadi menyesuaikan dengan apa tadi? 3 kecepatan tadi. Ada yang cepat, sedang, dan lambat, begitu. Kalau misalnya mentadabburinya, apakah wajib juga di bulan Ramadan, apakah kita membacanya saja? Yang ideal memang bagi seseorang yang dia sudah menguasai bahasa Arab, itu dia membaca mau cepat atau lambat dia bisa sambil mentadabburi. Sebab otomatis seakan-akan menjadi bahasa ibu, gitu ya, bahasa pertama. Tapi bagi mereka yang memang tidak bisa memahami dan juga otomatis tidak bisa mentadabburi, maka tetap dapat pahala, tapi tidak sama dengan orang yang paham maknanya. Ya minimal kita nyambung lah. Oh, ini rangkaian ayat berbicara tentang masalah apa, gitu Bu ya. Oh, ini kayaknya ayat tentang neraka ini. Oh, ini kayaknya kisah Nabi Musa. Oh, ini tentang ini. Minimal dalam rangkaian ayat yang kita baca, kita tahu garis besarnya, gitu Bu. Atau sekian persen. Minimal usahakan begitu. Cara yang lain adalah sebelum Ramadan kita sering baca-baca terjemah juga, baca ayat, baca terjemah, baca ayat, baca terjemah kalau kita belum bisa bahasa Arab. Sehingga itu berlaku manfaatnya seumur hidup. Jadi pilihannya ibu-ibu supaya kita bisa mentadabburi, yang pertama belajar bahasa Arab. Yang kedua adalah kita baca terjemahannya. Kalau Ramadan baca ayat 1, baca terjemah, cepat atau lambat Bu? Lambat. Ya kalau bisa di luar bulan Ramadan kita sudah, atau sebelum-sebelumnya bahkan, setiap ayat itu Bu, kalau bisa kita baca ayat, baca terjemahnya kalau kita nggak bisa bahasa Arab, sehingga itu akan teringat maknanya. Jadi pas bulan Ramadan ya bisa gas gitu Bu ya, sambil paham maknanya. Kalau nggak bisa, kalau pilihannya baca banyak tanpa paham maknanya, dengan baca sedikit demi sedikit paham maknanya dan mentadabburi, mana yang lebih utama? Kalau pilihannya demikian, ulama menyatakan yang kedua. Ya, tapi kalau bisa dua-duanya. Silahkan, ada yang lain? Biasa sampai jam berapa Bu? Saya lupa lagi. Sudah selesai Bu ya? Oh ya. Nah, sampai di sini barakallahu fikunna. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita disampaikan dengan Ramadan, semoga Ramadan disampaikan kepada kita, dan semoga semua ibadah yang kita lakukan diterima oleh
Allah Subhanahu wa taala dan juga dosa-dosa kita diampunkan. Barakallahu fikunna wa jazakunallah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.